Sepak terjang Wali Songo atau Wali Sanga dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa terkadang diiringi dengan kisah-kisah yang syarat dengan peristiwa-peristiwa yang bersinggungan dengan hal gaib. Tak hanya ilmu agama yang mumpuni, tapi juga kemampuan supranatural yang terkadang tak masuk di akal. Beberapa dari para tokoh yang digelari sebagai sunan atau susuhunan itu diyakini memiliki kesaktian berupa pusaka dan ajian tertentu. Kemampuan tersebut terkadang dikisahkan sering digunakan dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Seperti apa kisahnya? Sebelum saya melanjutkan video ini, silakan like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan dengan informasi-informasi terupdate lainnya di channel ini. Karena semua itu gratis. Berikut adalah ulasan kesaktian dan karomah yang dimiliki para Wali Songo. Pertama, kesaktian Sunan Gunung Jati yang mengoperasi perut tanpa bedah. Meski dikenal sebagai tokoh agama yang disegani, Sunan Gunung Jati ternyata memiliki kemampuan hebat hingga namanya terkenal ke pelosok negeri. Dalam naskah kuno Cirebon, pendakwa bernama Syekh Syarif Hidayatullah ini dikenal sebagai ahli bahasa politik, pendidikan, militer, hingga di bidang kedokteran. Khusus di bidang kedokteran, Sunan Gunung Jati pernah memeriksa perut seorang ibu yang tengah membesar. Karena awalnya dikira hamil, Sunan Gunung Jati mendeteksi bahwa hal tersebut ternyata disebabkan oleh tumor. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. Dua, kisah Sunan Ampel yang menghidupkan Mbah Soleh. Ada sebuah kisah menarik yang terdapat pada makam Mbah Soleh yang terletak di kompleks Masjid Agung Sunan Ampel di Jalan Ampel, Semampir, Surabaya, yang disebut-sebut sebagai murid kesayangan Sunan Ampel. Sebagai salah satu santri, Mbah Soleh ditugaskan untuk menjaga kebersihan masjid oleh Sunan Ampel. Saat Mbah Soleh meninggal dunia, Sunan Ampel merasa gelisah dan kemudian mengucapkan seandainya ia masih hidup, masjid tentu akan selalu bersih. Ucapannya itu terbukti dengan kehadiran Mbah Soleh kembali. Saat meninggal dunia, Sunan Ampel mengulangi pernyataan itu hingga 9 kali. Kini makam Mbah Soleh sendiri terdapat 9 buah di pelataran masjid. 3. Keris pusaka Kalamunyeng milik Sunan Giri yang menghancurkan pasukan Majapahit. Keris pusaka Kalamunyeng milik Sunan Giri begitu masyhur lantaran digunakan untuk menghancurkan pasukan Majapahit saat itu. Ia diangkat sebagai penasehat sekaligus panglima militer Kesultanan Demak selain perannya menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Saat dikepung oleh pasukan Majapahit, sebuah benda yang digunakan oleh Sunan Giri berubah menjadi keris dan berputar-putar di udara. Pasukan Majapahit pun porak-poranda diterjang keris tersebut. Dari peristiwa itulah kemudian dikenal istilah keris Kalamunyeng karena berputar-putar di udara untuk mengusir pasukan Majapahit. 4. Buah aren diubah oleh Sunan Bonang menjadi emas. Sosok bernama Raden Mahdum Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Bonang dipercaya sebagai tokoh sakti yang memiliki kemampuan luar biasa. Di luar pengetahuan agamanya yang luas, Sunan Bonang pernah membuat Raden Mas Said yang saat itu belum menjadi seorang wali
terkejut setengah mati lantaran sang Sunan mampu mengubah kolang-kaling menjadi emas. Dalam sebuah kisah lainnya, Sunan Bonang pernah mengembalikan kitab-kitab seorang Brahmana asal India bernama Sakyakirti yang sempat tenggelam di lautan. Kitab yang digunakan sebagai bahan berdebat soal keagamaan itu mendadak tersedot dan muncul dari dalam lubang yang dibuat oleh Sunan Bonang. 5. Ajian dan benda pusaka peninggalan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang memiliki kedikdayaan dan keluasan ilmunya. Beberapa peninggalannya yang masyhur di masyarakat adalah ajian-ajian waringin sungsang. Beberapa peninggalan yang masyhur di masyarakat adalah ajian-ajian waringin sungsang dan beberapa benda pusaka yang hingga saat ini masih dilestarikan. Ajian waringin sungsang sendiri merupakan ilmu kanuragan yang mampu menyerap kesaktian hawa. Ajian waringin sungsang sendiri merupakan ilmu kanuragan yang mampu menyerap kesaktian lawan hingga habis tak tersisa. Umumnya, mereka dihancurkan adalah para penganut ilmu hitam yang merugikan. Untuk benda pusaka, Sunan Kalijaga meninggalkan sebuah warisan berupa rompi bernama Ontokusumo yang disebut-sebut digunakan untuk menundukkan pemimpin bangsa jin di Laut Selatan. Kisah tersebut telah menjadi sebuah legenda tersendiri yang mengiringi perjalanan dakwah para wali di tanah Jawa. Namun, beberapa menganggap bahwa cerita penulisan sejarah Waisanga yang ada syarat dengan bumbu-bumbu tahayul, khurafat, dan mistik. Gimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis komentar di bawah ini. Demikian informasi yang dapat Kin Kejang Kencana sampaikan. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kebangsaan kita. Salam Nusantara.